Assalamualaikum, my lovely students. How are you today? Now, I hope you are in a good condition and stay at home, right? Now, last meeting I have given you two examples related to announcement text, but today I'm going to focus how to make and how to understand about announcement text. Okay, let's check it out. Nah, what is announcement text? Kalian tahu nggak apa sih announcement text itu? Jadi sebelum mempelajari lebih lanjut, announcement text itu adalah suatu teks pengumuman, right? What is it? Apa itu teks pengumuman? Nah, ini dia, right? Jadi, a text that describes a notifications about an event that will be held and is more for the general audience who doesn't like specific invitations. Jadi, teks pengumuman itu adalah teks yang mendeskripsikan suatu notifikasi tentang suatu kejadian. Jadi dia itu adalah seperti alarm yang memberitahukan ada hal yang baru, ya kan? Ada suatu kejadian atau acara yang akan diadakan. Nah, dan teks pengumuman itu dia itu lebih general bagi orang yang tidak suka undangan resmi. Jadi ada orang yang tidak suka undangan resmi, dia lebih suka announcement. Jadi, why announcement? Kenapa announcement? Karena announcement itu adalah pengumuman yang mudah dipahami. Until here, understand udah paham? Jadi, sekali lagi, apa itu teks pengumuman? Teks pengumuman itu adalah teks yang berisi teks notifikasi yang menjabarkan suatu kejadian yang akan dilaksanakan. Oke, contohnya seperti undangan. Oke, and then contohnya seperti informasi, misalnya tentang penyebaran COVID semakin tinggi, makanya anak-anak masih dulu belajar di rumah. Itu dia teks pengumuman, informasi yang baru. Oke, next, what is the purpose of announcement text? Ini ada T-nya ya. Announcement text. Oke. Jadi, apa sih tujuan dari teks pengumuman itu sendiri? Tujuannya ini nih. Right? To inform us what has happened or what will happen. Jadi tujuannya adalah untuk memberitahukan kita apa yang telah terjadi. Jadi what has happened, apa yang telah terjadi, or what will happen, apa yang akan terjadi. Misalnya ada pengumuman cerita kecelakaan about airplane, sebuah pesawat Sriwijaya kemarin. Jadi kamu mau membuat itu sebagai announcement. Nah, kamu ceritakanlah apa yang sudah terjadi, right? And then kalau kamu membuat apa yang akan terjadi, misalnya kamu mau happy birthday tuh, birthday yang ke-17 tahun atau ke-20 tahun, kamu bisa mengundang teman-teman kamu menggunakan announcement text. Oke, that's it, clear, udah paham ya? Tujuannya untuk menginformasikan kita apa yang telah terjadi ataupun sesuatu yang akan terjadi. Jadi misalnya kamu punya rencana, planning, oke, jadi kamu bisa membuat ke dalam teks announcement. Oke. Next, generic structure. Apa sih itu generic structure? Generic structure itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam si announcement itu sendiri. Yang pertama ini title, ya harus ada judulnya. Misalnya kita mau buat apa yang akan terjadi, misalnya ini yang lebih penting inilah ya. Misalnya Miss mau ngundang ulang tahun Miss yang ke-17 tahun. Jadi judulnya itu birthday party. Oke, jadi tujuannya di sini to tell the purpose of event and announcement. Tujuannya adalah menceritakan hal apa yang akan kita buat di dalam pengumuman itu. Oke, and then second one is date or place, tanggal dan tempat. Yaudah, misalnya kayak Miss tadi kan, ulang tahun yang ke-17 tahun, itulah dia titlenya, My Birthday Party, My Sweet 17 Birthday Party. Nah, yang kedua itu ada date place-nya, ya otomatis Miss buat dong ya, kapan Miss buat acara dan di mana, biar kalian datang, oke? And then the third one is contact person, tell who to contact for more information. Ya udah, jadi Miss kasih nomor telepon Miss. Jadi kalau misalnya ada problem kalian bisa telepon. Udah paham ya? Jadi announcement itu lebih simple dan lebih mudah dipahami sebuah teks pengumuman. Oke. Next, nah language feature-nya. Oke, what is language feature? Language feature itu ada, language itu bahasa, feature itu tatanan. Jadi apa sih tatanan bahasa di dalam announcement sendiri? Yang pertama itu ada including permission or giving sorry. Jadi kita sebagai budaya barat atau timur? Ayo, kira-kira kita budaya barat atau timur? Nah, kita itu budaya
timur. Nah, if it is a west or east, jadi walaupun itu budaya barat, budaya timur, kita harus say sorry. Jadi kita harus berkata permisi dulu. I'm sorry for inviting you, maaf ya, saya ini mau ngundang gitu. Like a lip service, basa-basi dulu dalam membuat announcement. Oke. Yang kedua itu adalah using present, future, or past tense. Nah, dia menggunakan ke future, berarti dia yang akan datang, atau past tense. Sama Miss bilang tadi, kan misalnya Miss mau birthday party tuh, jadi Miss bilang saya akan mengadakan ulang tahun saya yang ke-17 tahun, makanya dia menggunakan future. Future itu yang subject plus will, understand? Future tense, ya kan, yang membahas tenses, yang membahas kejadian yang akan datang. Tapi kalau past tense dia subject plus verb to, kejadian di masa lalu. Nah, kalau misalnya dia announcement-nya pakai past tense, berarti dia membahas atau memberi informasi kejadian yang sudah lama, misalnya 2 hari yang lalu, seperti yang jatuhnya pesawat. Kalian bisa membuat memo atau membuat pengumuman tentang jatuhnya pesawat menggunakan simple past tense, ya. And then the third one is using information content. Dia menggunakan isi yang berisi informasi. Namanya juga udah announcement, pengumuman. Jadi pengumuman itu harus berisi konten-konten informasi, bukan konten-konten jebakan atau prank. No ya, jadi berisi konten-konten informasi. Oke. Nah, this one example that I have given to you last week. Jadi ini contohnya yang udah Miss kasih yang kemarin. Ini ada suatu pengumuman. Kira-kira ini pengumuman tentang apa? Nah, di sini tentang bahwasannya di dalam suatu pesawat, kalau kita mau naik plane itu pesawat ya, dilarang membawa senjata dan atau benda-benda tajam. Biasanya announcement ini ada di mana? Iya, ada di plane, ya kan? Katanya gini, in accordance with the international security regulations. Jadi katanya di sini adalah sehubungan dengan peraturan keamanan internasional. The following items are never allowed to be taken onto a plane by passengers. Jadi katanya benda-benda yang tidak pernah diizinkan untuk dibawa ke dalam pesawat. Jadi ini adalah suatu announcement yang ada di pesawat untuk passengers, untuk penumpang agar tidak membawa benda-benda yang tajam seperti pisau, and then senjata dan eksplosif itu bom, termasuk dinamit dan fireworks, kembang api. Oke, nah ini simple ya kan? Oke, ini another example and the announcement to all staff. Jadi adalah pengumuman untuk semua staff. Kira-kira pengumumannya apa sih? Nah, katanya di sini ada Christmas party, ya kan? Jadi di sini bakal ada Christmas party untuk si staffnya. Nah, itu yang tadi Miss bilang. Di atas itu ada title-nya, ya kan? Kan katanya dia akan mengadakan Christmas party. Jadi itulah title-nya. Terus ada date-nya, ada theme, ada food, ada special event, itu yang date and place-nya. Oke. Dan yang terakhir itu adalah content information, ini content information-nya atau phone number, ya kan? Ada phone numbernya. Inilah dia announcement. Ini just a little example about announcement. Ini adalah contoh dari pengumuman itu sendiri. Until here paham? Udah understand? Oke. I feel that announcement is very easy. Sebenarnya pada dasarnya pengumuman itu mudah untuk dipahami because you have learned in your junior high school ya. Sebenarnya pada dasarnya ini udah dipelajari di SMP, and then ini review aja. Oke ya. Well, thanks for your attentions. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye my students.